Halo anak-anak, selamat berjumpa. Senang rasanya bisa menjumpai anak-anak dengan kondisi yang sehat. Kita walaupun berada jauh, kita di rumah kita masing-masing, kita masih bisa belajar. Puji Tuhan, kita semua dalam kondisi sehat. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Terima kasih teman-teman. Kita hari ini akan belajar bersama-sama. Ya, lihat, Tuhan Yesus mencintai anak-anak. Jadi, Tuhan Yesus juga mencintai kalian yang sedang di rumah, belajar di rumah. Ya, tetap semangat. Anak-anakku, tema pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah aku bangga diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Teman-teman pasti sudah tahu dong bahwa teman-teman itu perempuan atau laki-laki. Siapa yang belum tahu? Saya kira tidak ada, semuanya sudah tahu. Oke teman-teman, mari kita mulai belajar. Teman-teman perhatikan gambar berikut ya. 1, 2. Nah, sekarang kita lihat ya, gambar pertama itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Terus yang kedua berjenis kelamin laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Secara fisik kelihatan teman-teman ya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya. Kita lihat sama-sama teman-teman ya, bahwa antara laki-laki dan perempuan itu yang paling nampak itu perbedaan secara fisik ya. Ciri-ciri perempuan dan ciri-ciri laki-laki itu berbeda ya. Kita lihat yang pertama, biasanya kalau secara fisik kulit perempuan itu lebih halus ya. Kulit laki-laki jauh lebih cenderung lebih kasar ya. Terus ciri fisik yang lain, kalau laki-laki itu cenderung untuk tulangnya tuh besar, lebih besar daripada perempuan. Sementara untuk yang perempuan itu cenderung tulangnya lebih kecil ya. Terus pinggulnya lebih besar, sedangkan laki-laki itu pinggulnya lebih kecil. Coba teman-teman bisa tidak mencari perbedaan lain ya, ciri-ciri perempuan dan laki-laki ya. Silakan teman-teman untuk mencari ya, apa sih perbedaan yang lain ya selain yang sudah saya sebutkan ya. Misalnya kan bisa tambahkan, perempuan itu rambutnya panjang, kalau cewek laki-laki itu rambutnya pendek ya. Kalau perempuan itu biasanya kupingnya diberi anting, kalau cowok itu tidak. Silahkan cari yang lain ya teman-teman ya. Teman-teman pasti bisa menemukan ya. Selanjutnya, selain perbedaan fisik, juga ada perbedaan psikis atau kejiwaan. Misalnya teman-teman ya, kalau yang keunikan perempuan dan keunikan laki-laki itu secara kejiwaan tuh ya bisa berbeda teman-teman ya. Kalau perempuan itu biasanya lebih senang tinggal di rumah ya kan. Tapi kalau laki-laki biasanya senangnya keluar rumah ya, main di luar gitu ya. Terus kalau perempuan itu biasanya suka bersolek atau dandan. Sementara kalau cowok itu ya tampil apa adanya gitu ya, nggak pakai bedak, nggak pakai lipstik gitu ya. Jadi biasa aja gitu. Terus mungkin kalau yang cowok itu suka membuat sesuatu ya, atau membangun sesuatu ya. Tapi kalau perempuan ya mungkin hanya sukanya merawat ya, membersihkan rumah yang kotor begitu ya. Itu perbedaan teman-teman ya, antara perempuan dan laki-laki, ya, baik secara fisik maupun secara psikis atau kejiwaan ya. Jadi tetap ya, kalian pasti juga menemukan perbedaan-perbedaannya ya. Teman-teman, saya akan membacakan sebuah cerita ya. Cerita dari mana? Nah, ini ceritanya nanti diambil dari kitab suci.
Ya, judulnya Allah menciptakan manusia pertama. Kita baca sama-sama ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Teman-teman, itu sepenggal cerita Allah menciptakan kita manusia, laki-laki dan perempuan, bahwa kita diciptakan secitra dengan Allah, kita diciptakan segambar dengan Allah, kita diberi tugas, diberi tanggung jawab ya, untuk merawat semua, untuk menggunakan semua yang diciptakan oleh Allah itu dengan bijaksana. Teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar apa, teman-teman? Yang pertama, ya, Tuhan menciptakan manusia, perempuan dan laki-laki sebagai gambar atau citra Allah. Ya. Terus manusia laki-laki dan perempuan itu sederajat, maka tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, ya. Semua sama sederajat dalam martabat, ya. Keduanya harus saling melengkapi. Ya, kita tercipta sebagai perempuan dan laki-laki karena itu kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Ya. Jadi kalau kalian laki-laki, ya terima bahwa diri kalian itu laki-laki. Kalau kalian perempuan, terima kalau diri kalian perempuan. Ya, karena kalau kalian tidak laki-laki pasti perempuan. Ya. Maka kalian harus bisa menyadari keberadaan diri kalian, ya. Terus kemudian apa yang kita bisa pelajari? Kita diciptakan Tuhan sebagai perempuan dan laki-laki dengan segenap jiwa raga, ya. Kita punya bakat, kita punya perasaan, ya. Kita harus bangga dengan apa yang sudah ada pada diri kita dan wajib mensyukurinya. Ya, ingat teman-teman ya, kita wajib mensyukurinya. Karena apa? Karena itu yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma, dengan segenap jiwa raga kita, ya, bakat-bakat yang ada dalam diri kita dan perasaan-perasaan yang ada dalam diri kita. Kita wajib bangga dan apa teman-teman? Dan harus bersyukur, ya, mensyukurinya itu. Teman-temanku, ya, sikap syukur kepada Tuhan itu dapat kita wujudkan dalam sikap sehari-hari. Misalnya kita mau berteman dengan siapa saja, ya, tidak memandang dia perempuan atau dia laki-laki, mau bekerja sama dengan siapa saja, ya, tidak hanya dengan perempuan atau laki-laki saja. Karena apa? Karena kita semua sama, kita semua sepadan, kita semua sederajat. Ya, kita mengasihi semua teman, ya, baik laki-laki dan perempuan. Ya, ini yang menjadi ungkapan syukur kita dalam sikap perbuatan kita sehari-hari, ya.
kita berteman dengan siapa saja, bekerja sama dengan siapa saja, mengasihi semua teman, ya, baik perempuan maupun yang laki-laki, ya. Tuhan menghendaki agar kita apa, teman-teman? Agar kita ikut serta mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Siapa orang-orang di sekitar kita? Ya, mereka yang kita temui setiap hari. Bisa teman kita, ayah, ibu kita, kakak kita, adik kita, ya, mungkin ya, oma kita, kakek, nenek yang sekitar kita. Ya, kita harus bisa mengungkapkan kasih itu, mengungkapkan kebaikan itu, ya, kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, ingat, karena kita secitra dengan Allah, maka kita harus memancarkan kebaikan-kebaikan Allah yang ada dalam diri kita melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Ya, teman-teman, saya kira itu yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita, ya. Sekarang mari kita beraktivitas. Kita ingin melakukan sesuatu. Apa itu? Ya, yang pertama, karena kita sudah menyadari bahwa kita diciptakan Tuhan segambar atau secitra dengan Allah, sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, sekarang ungkapkan rasa syukur kita dengan menuliskan ungkapan syukur itu dalam bentuk doa. Ya, kalau kalian lebih suka membuat puisi atau syair, boleh juga. Ya, silahkan itu dibuat. Ya, ungkapkan rasa syukurmu itu. Ya, rasa syukur apa? Ya, karena rasa syukur kita sudah diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Kita mensyukuri semua itu karena itu begitu indah, ya, itu begitu luar biasa, begitu istimewa. Teman-teman, silahkan dibuat itu, ya, ditulis dalam kertas atau buku boleh, ya, dihiasi boleh juga, ya, supaya lebih bagus, ya, supaya nanti ketika dilihat papa mamamu, dilihat ibu guru, wow, pekerjaanmu bagus sekali, ya. Semakin bagus berarti kalian semakin menghayati ungkapan syukur kita, ya. Silahkan nanti setelah selesai fotonya atau hasil karyamu itu difoto, terus dikirimkan kepada ibu bapak guru atau suster, ya, supaya apa? Supaya bapak guru bisa melihat, supaya suster juga bisa melihat bahwa hasil pekerjaanmu, ya, hasil ungkapan syukurmu, wow, kamu sungguh luar biasa. Karena apa? Karena sudah bisa bersyukur. Bersyukur atas apa? Atas keberadaanmu, atas kamu yang laki-laki atau atas kamu yang perempuan, ya. Silakan. Sekarang boleh dikerjakan, ya, buat seindah mungkin, ya. Bapak ibu gurumu atau suster pasti akan sangat gembira. Teman-teman terkasih, terima kasih anak-anakku sudah semangat dalam belajar, ya. Ingat, Tuhan Yesus mencintai kita. Kita juga harus mencintai diri kita. Dan juga kita harus bangga kita sebagai laki-laki ataupun perempuan. Sekali lagi terima kasih sudah mau belajar dengan tekun, dengan serius, dan mau melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, ya. Ingat, tekan subscribe dan like supaya kita bisa bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye bye. Tuhan memberkati.